Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Karang Taruna Kecamatan Ciaurbeti bisa berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Ciaurbeti, tepatnya di Desa Pasir Tamiang, di mana di desa ini mengembangkan sektor perikanan, di mana ini dikembangkan oleh para pemuda-pemudi yang ada di desa ini, dan ini menjadi aset bagi para pemuda-pemudi yang ada di desa ini, sekaligus bisa mengembangkan potensi yang ada di desa ini. Pada kesempatan kali ini telah hadir Ketua Karang Taruna Desa Pasir Tamiang, Kang Pajar, dan yang mengelola di sini ini Pak Lurah, di mana di sini beliau masih segar, masih kuat, dan memiliki jiwa etos kerja yang semangat kuat. Ini menandakan pemuda yang berkarya. Nah, baik, pada kesempatan ini marilah kita kuak habis terkait mengenai informasi terkait budaya yang ada di desa ini. Nah, pada kesempatan ini ada Kang Pajar. Kang Pajar, bisa diceritakan di sini latar belakang di sini para pemuda-pemudi ini membudidayakan ikan yang ada di desa ini. Ini bagaimana latar belakangnya, Pak? Ya mungkin terima kasih sebelumnya Pak Yosef sudah memberikan waktu dan kesempatan pada hari ini untuk kami Karang Taruna Desa Pasir Tamiang yang senantiasa membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam berbagai hal, tentunya pemberdayaan sosial yang ada di masyarakat. Mungkin kita tahu Pasir Tamiang itu sebuah desa yang memiliki potensi alam sumber daya air yang cukup melimpah, dan juga kami mencoba untuk terus menggali informasi seputar teknologi terkait budidaya ikan. Ya, adalah mungkin biovlog yang seperti kita ketahui pada sore hari ini, intinya mencoba kolaborasi anak muda di era sekarang. Mungkin tanam ikan tidak hanya di kolam atau di kolam air deras, tapi kita berupaya untuk lebih mengoptimalkan teknologi yang kita ketahui biovlog ini cukup singkat untuk masa tanam panen ikannya gitu. Oke, jadi ini juga sebagai langkah untuk mendekatkan ikan ya ke para pemuda, mendekatkan ikan juga mewadahi masyarakat dalam ya, hal kegiatan budidaya ikan supaya pasar dan segala keilmuannya jelas, bisa langsung terserap oleh masyarakat dari hal ilmu atau mungkin nantinya pemasaran yang bisa difasilitasi oleh Karang Taruna. Oke, harapannya untuk Karang Taruna Desa terkait pengembangan ikan yang ada di Desa Pasir Tamiang? Ya, harapannya mungkin sinergitas dari pemerintah desa setempat, pertama untuk pemberdayaan kan yang kami harapkan, karena pemberdayaan dari sektor kepemudaan itu masih minim, dan dengan adanya pemberdayaan di hal budidaya ikan, mudah-mudahan pemerintah bisa melirik dan bisa mendorong dari sektor permodalan atau pelatihan atau yang lainnya, bisa memfasilitasi kami generasi muda untuk bisa menjadikan Desa Pasir Tamiang desa ikan yang maju dan mandiri gitu. Ya, oke. Nah, itu ya harapan dari pemuda. Nah, ini sudah hadir Pak Lurah, ini ya, pemuda juga yang mengembangkan ikan yang ada di desa ini. Ini Pak Lurah, gimana ceritanya kok ada kolam-kolam ini bisa seperti ini nih? Bagaimana ceritanya? Kalau selamat sore sebelumnya untuk para pemirsa. Kalau diceritakan mungkin agak sedikit panjang Kang Yosef ini teh. Intinya ini sudah berjalan kurang lebih selama 4 bulan. Inisiasi pertamanya memang tadinya saya modal sendiri, Kang, modal sendiri. Dimulai dengan 4 kolam. Akhirnya ada pemuda-pemudi yang kesini bertanya, ini apa kok kolamnya bundar, terus pakai udara segala macam. Akhirnya jelas-jelaskan. Mereka lumayan agak tertarik dan mendengarkan gitu, Kang Yosef. Nah, selanjutnya justru mereka saya ajak juga, karena juga memang walaupun saya jabatan sebagai lurah, tetap saya juga tetap semangat lah terlibat di organisasi Karang Taruna. Akhirnya kami ajak Karang Taruna tersebut setelah konsultasi juga dengan Kang Pajar. Akhirnya nanti ini setiap hari yang ngasih makan Kang Yosef para pemuda-pemuda ini di sini.
kasih makan mereka apa dalam tahap belajar. Nah itu juga difasilitasi lagi di depan Kang Asep, nanti bisa dilihat itu ada 8 kolam masih kosong. Insya Allah ini minggu-minggu ini juga ditebar benih, ditebar benih diisi. Nah kebetulan untuk yang 2 kolam itu modal murni dari Karang Taruna. Nah, mereka jadi pemuda-pemuda urunan ingin belajar juga sekalian cara pemeliharaannya, cara mengembangkan biofloknya. Mereka urunan untuk 2 kolam untuk beli benih. Saya fasilitasi, kebetulan kita beli benih langsung dari BBI di Ciamis. Di Ciamis, insya Allah mungkin minggu-minggu ini datang. Nah, nanti ini mungkin kalau mau lihat nanti kegiatan Karang Taruna untuk masukkan benih ke dalam kolam bioflok, mungkin nanti bisa kesini lagi. Kalau diceritakan dari awal sampai akhirnya mungkin agak panjang ya. Oke, harapan Kang ini untuk kedepannya untuk perikanan yang ada di desa itu khususnya untuk pemuda seperti apa? Kalau dari saya mungkin Kang, karena memang ini kan satu masa pandemi ya. Keduanya juga banyak pemuda yang sekarang istilahnya susah lah mencari pekerjaan keluar. Nah, apa salahnya kita lihat potensi yang sudah ada, teknologinya juga udah tersedia, insya Allah nggak usah mencari lagi kemana-mana. Nah ini pemuda atas inisiasi desa atau inisiasi lingkungan bisa kita kumpulkan, kita bentuk komunitas, yuk kita bangun lagi sektor-sektor perikanan bukan hanya di sini Kang, tapi di seluruh desa Pasir Tamiang. Kebetulan kan ini bioflok ada di dusun Pasir Tamiang Tonggo. Ya. Tapi alhamdulillah Kang, setelah mulai dari sini di dusun Pasir Landak juga udah dimulai dengan 5 kolam. Itu juga pemuda juga yang Kang siapa namanya apa aja? Pak Jajang juga ada di sana. Nah itu nanti juga bisa dikontrol di sana. Artinya memang secara keseluruhan Kang Asep, desa Pasir Tamiang kayaknya sih memang akan sedikit fokus di sektor perikanan gitu. Nah, untuk harapannya pemuda itu tadi mungkin mereka bisa lebih tertarik mengembangkan usaha, karena memang ini modal memang tidak terlalu relatif banyak mengeluarkan modal kan. Sebetulnya ini kan kalau yang saya punya ini kan dari besi rangkanya ya. Ini saya lihat juga di internet bisa juga kok dari bambu. Gitu pakai terpal biasa. Artinya bahan-bahannya satu mudah dijangkau, kedua kayaknya oleh gitu ya. Kantong pemuda juga bisa lah. Bisa bisa dibeli gitu. Mungkin itu aja harapannya kali Kang. Oke. Sementara. Terima kasih. Nah ini kita udah banyak informasi ilmu ya terkait mengenai pemberdayaan ikan ya yang ada di desa Pasir Tamiang. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya para pemuda-pemudi yang ada di desa Pasir Tamiang ini menjadi lebih berkembang, lebih maju kembali dalam pemberdayaan dan pengembangan potensinya. Ya, dengan perikanan ini menjadi salah satu ya untuk semuanya bisa keluar dari zona mungkin kemiskinan, kemudian bisa pemberdayaan dan bisa mengembangkan potensi semuanya. Yang muda, yang berkarya, yang tua membina sejahtera bersama. Kita tidak ada konsep seperti itu. Sejengkal tanah jadi rupiah, lahan sempit jadi duit. Itu mudah-mudahan bisa menjadi jargon untuk pengembangan Karang Taruna yang ada di desa Pasir Tamiang, khususnya umumnya yang ada di Kecamatan Ciaurbuti. Insya Allah kami dari Karang Taruna Kecamatan Ciaurbuti akan mendorong program ini sesuai dengan visi misi Karang Taruna Ciaurbuti, yaitu bagaimana sektor perikanan, pertanian, peternakan, jasa, perdagangan, dan pariwisata ini menjadi aset Karang Taruna yang ada di Kecamatan Ciaurbuti yang dikelola oleh para pemuda-pemudi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.